Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Islamuddin dari Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah data mengenai korelasi antara pencemaran tanah dan pencemaran air di Indonesia, desa atau kelurahan. Jenis data yang akan digunakan merupakan data sekunder. Data tersebut saya ambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Pada pembahasan kali ini, saya akan menggunakan analisis korelasi sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum itu, kita pastikan bahwa data analisis telah diaktifkan di Microsoft Excel kita. Apabila masih belum diaktifkan, kita bisa klik File, kemudian klik Option, klik Add-in, pilih Excel Add-in, dan klik pada Analysis Toolpack, kemudian klik Go. Nah, di sini akan muncul analisis toolpack. Kita checklist saja pada bagian ini, kemudian klik OK. Setelah itu, data analisis akan muncul pada menu data dan berada di pojok kanan atas. Nah, di sini sudah ada data mengenai banyaknya desa atau kelurahan menurut jenis pencemaran lingkungan hidup. Di sini ada pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Nah, langsung saja kita klik data analisis. Untuk mencari nilai korelasinya, kita bisa menggunakan dari output analisis regresi sederhana. Nah, jadi kita pilih pada regression, kemudian klik OK. Kemudian kita input Y-rank-nya. Kita klik dari judulnya hingga data terakhir. Nah, begitu juga dengan input X-rank-nya. Kita klik mulai dari judul sampai data terakhir. Dikarenakan tadi kita menginput mulai dari judul, maka kita checklist pada label. Kemudian untuk hasilnya kita taruh di sheet yang sama di kolom ini saja. Kemudian klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Nah, langsung saja kita ke analisis data. Yang pertama, kita bisa menganalisis nilai korelasi. Nilai korelasi ini dapat dilihat dari multiple R atau juga disebut dengan nilai R. Nilai R adalah 0,91588. Yang berarti bahwa nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,9158 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Berikut adalah kategori korelasinya. Dikarenakan nilai R-nya lebih dari 0,80, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai X berhubungan sangat kuat dengan nilai Y. Nah, selanjutnya adalah nilai koefisien determinasinya. Nilai koefisien determinasi bisa didapatkan dari R-square atau juga bisa dari adjusted R-square. Nah, kali ini kita akan menggunakan R-square saja. Nilai R-square ini adalah 0,8388. Yang berarti bahwa nilai koefisien determinasi 0,839 atau 83,9%. Yang berarti bahwa X atau pencemaran tanah dapat menjelaskan Y pencemaran air sebesar 83,9%. Yang sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Selanjutnya, kita uji nilai signifikasinya. Pertama, kita akan menentukan hipotesisnya H0 dan juga H1-nya. H0, P sama dengan 0 atau pencemaran tanah tidak berpengaruh terhadap pencemaran air. Kemudian H1, P tidak sama dengan 0 atau pencemaran tanah berpengaruh terhadap pencemaran air. Nah, di sini kita menggunakan uji hipotesis dua sisi. Selanjutnya, kita menentukan taraf nyata, yaitu sebesar 5% atau 0,05.
Selanjutnya kita menentukan titik kritis dan juga wilayah kritisnya. Untuk mencari DF-nya yaitu N dikurangi K. N merupakan jumlah data yang kita gunakan, K merupakan variabel yang kita gunakan. Jadi menentukan DF-nya yaitu 34 dikurangi 2 sama dengan 32. Jadi kita dapat menentukan T tabelnya yaitu 32 0,05. Kita bisa melihatnya pada T tabel berikut. Nah, jadi kita menemukan T tabelnya yaitu sejumlah 2,03693. Jadi, kita menggunakan hipotesis dua sisi, maka daerah titik kritisnya adalah plus minus 2,03693. Nah, untuk wilayah kritisnya yaitu T kurang dari 2,03693 dan lebih dari minus 2,03693. Selanjutnya kita menghitung T hitungnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan formula. Berikut saya tampilkan untuk rumus T hitungnya. Untuk rumus formulanya yaitu T hitung sama dengan R. Kita bisa melihat nilai R dari multiple R. Karena pada rumus adalah akar, jadi kita kalikan dengan SQRT. Selanjutnya N dikurangi K. Nah, N ini merupakan jumlah data dikurangi variabel jadi 32 dibagi 1 dikurangi R, kemudian dipangkatkan 2. Nah, jadi T hitungnya adalah 12,905999. Kita juga bisa lihat dari T statnya. Ini juga hasilnya 12,90599. Karena nilai T hitung ini berada di daerah titik kritis, jadi dapat kita simpulkan H0 ditolak, yang berarti bahwa pencemaran tanah berpengaruh terhadap pencemaran air. Nah, itu tadi merupakan analisis dari nilai korelasi antara pencemaran tanah dan pencemaran air. Sekian dari saya, terima kasih.